Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selmi Aulia Maltin dengan NIM 12211620735. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasabian. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, di mana Profesor Dr. Hajah Helmiati MAG sebagai dosen pengampu dan Bapak Belhaki Putra SPDI MPD sebagai asisten dosen. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan soal serta menjelaskan jawaban dari hasil yang saya dapatkan, di mana pada nomor 1 yang berbunyi yaitu Islam sebagai agama yang benar dari Allah tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam diterima dengan masif secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah umat muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Jadi pertanyaannya, coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islamisasi secara besar-besaran terjadi. Baiklah teman-teman, di sini jawaban saya yaitu seperti telah kita ketahui bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara sejak abad pertama Hijriah, yaitu pada 7 Masehi. Nah, seperti yang diyakini oleh Arnold, ia mendasarkan pendapatnya ini pada sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang akhir penempatan ketiga pada abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, jadi kapan sih Islamisasi secara besar-besaran ini terjadi? Nah, jadi Islamisasi secara besar-besaran ini terjadi dapat merujuk pada berbagai periode dalam sejarah tersebut, tergantung pada letak geografisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa momen penting yang termasuk dalam Islamisasi tersebut, yaitu sebelumnya bisa teman-teman lihat poin-poinnya pada PPT yang telah saya tampilkan, di mana yang pertama itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, di mana Islamisasi pada zaman Rasulullah ini terjadi pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad mendakwah Islam di Arab dan di sekitarnya. Lalu yang kedua ada pada masa kekhalifahan Umayyah. Nah, Islamisasi pada masa ini terjadi pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Pendaklukan oleh kekhalifahan Umayyah ini menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah seperti Mesir, Spanyol, dan juga India. Lalu yang ketiga ada kekhalifahan Abbasiyah, di mana Islamisasi ini terjadi pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Nah, kekhalifahan Abbasiyah ini memimpin perluasan Islam dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat ada Kesultanan Utsmaniyah. Nah, pada Kesultanan Utsmaniyah ini mereka menguasai wilayah-wilayah besar di Timur Tengah, Eropa Selatan, dan juga Afrika Utara. Nah, jadi mereka ini menguasai wilayah ini selama berabad-abad untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Lalu yang terakhir ada era modern. Nah, Islamisasi berlanjut dengan peran pentingnya dalam perdagangan dan juga migrasi global. Nah, serta upaya dakwah dan penyebaran Islam ini oleh organisasi-organisasi seperti Jamaah Islamiyah. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa Islamisasi ini sangat bervariasi sepanjang sejarah dan tergantung pada faktor-faktor seperti penaklukan, perdagangan, dan juga misi keagamaan. Oke teman-teman, lanjut kepada nomor 2, yaitu Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang-orang barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Nah, mereka melihat Islam ini dari kacamata yang keliru, walaupun tidak menutup mata kita. Masih ada muslim yang berbuat kesalahan, akan tetapi itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkat oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan muslim tidak. Nah, jadi pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak atau karakteristik
yang membedakan antara Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Yang pertama yaitu ada pengaruh budaya lokal. Nah, Islam di Asia Tenggara cenderung lebih terpengaruh pada budaya lokal seperti kepercayaan tradisional dan adat istiadat. Sedangkan Islam di Timur Tengah, mereka pengaruh budaya lokal mungkin kurang mendominasi dalam praktek agama. Lalu yang kedua ada praktek ibadah. Nah, meskipun dasar-dasar ibadah Islam ini sama, namun ada perbedaan dalam tafsir dan prakteknya, misalnya dalam berpakaian. Nah, pada Islam Asia Tenggara, perempuan di Asia Tenggara ini cenderung menggunakan pakaian yang beragam dan berwarna-warni. Nah, sedangkan di Timur Tengah, gaya berpakaian mereka lebih konservatif. Lalu yang ketiga ada keberagaman etnis dan bahasa. Nah, di Asia Tenggara terdapat beragam etnis dan bahasa yang mempengaruhi tafsir dan juga praktik Islam. Nah, sedangkan di Timur Tengah, mereka bahasa Arab dan budaya Arab ini sangat memiliki pengaruh yang lebih kuat. Lalu yang keempat ada tarekat dan kepercayaan khusus. Nah, di Asia Tenggara terdapat banyak tarekat atau kelompok-kelompok yang mistik. Nah, yang memiliki pengikut. Sedangkan di Timur Tengah, mereka lebih cenderung lebih kuat terhadap Sunni dan Syiah. Lalu yang kelima ada kebudayaan dan sejarah. Nah, faktor-faktor sejarah dan kebudayaan juga memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik Islam di kedua wilayah ini. Nah, sejarah penyebaran agama, kolonialisasi, dan juga konflik politik mempengaruhi bagaimana Islam diterima dan diamalkan di masing-masing wilayah. Oke, lanjut kepada nomor 3, yaitu coba sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan di Timur Tengah. Oke, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama ada sejarah penyebaran Islam. Nah, di Asia Tenggara, Islam tiba melalui pedagang Arab dari India. Proses penyebaran Islam di sini mungkin lebih lambat dan masyarakat di wilayah ini mempertahankan banyak unsur budaya tradisional mereka. Sedangkan di Timur Tengah adalah pusat awal penyebaran Islam. Nah, akibatnya Islam memiliki pengaruh lebih besar dalam mengubah tata nilai dan budaya masyarakat di wilayah ini. Lalu yang kedua ada karena faktor budaya asli. Nah, di Asia Tenggara memiliki beragam budaya asli sebelum kedatangan Islam seperti agama Hindu dan Buddha. Nah, sedangkan di Timur Tengah, Islam menjadi unsur utama dalam pembentukan budaya, bahasa, dan juga identitas. Nah, lalu yang keempat ada faktor akulturasi budaya. Nah, di Asia Tenggara mereka terjadi akulturasi antara tradisi lokal dan Islam yang menghasilkan variasi dalam praktek keagamaan dan juga budaya Islam. Contohnya yaitu seperti seni dan kuliner. Sedangkan di Timur Tengah lebih sedikit akulturasi budaya dengan agama-agama sebelumnya, dan Islam cenderung memainkan peran yang lebih dominan dalam semua aspek kehidupan. Lalu yang keempat ada faktor geopolitik dan sejarah modern. Nah, di Asia Tenggara, faktor-faktor geopolitik dan sejarah modern ini seperti kolonialisme Eropa dan konflik-konflik politik lainnya yang telah mempengaruhi perkembangan Islam di wilayah ini. Sedangkan di Timur Tengah, di wilayah ini menjadi pusat berbagai gerakan Islam dan pemikiran keagamaan yang mempengaruhi bagaimana Islam dipraktekkan dan diinterpretasikan secara global. Baik, lanjut kepada nomor 4, di mana bunyi pertanyaannya, coba
coba sebutkan dan jelaskan siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara, serta jelaskan pihak mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Oke, yang pertama yaitu ada pedagang muslim, yang kedua itu ada Wali Songo, yang ketiga itu ada Kesultanan Islam, dan yang keempat yaitu ulama dan cendekiawan. Lalu yang kelima ada masyarakat muslim itu setempat. Nah, siapa yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara ini yaitu yang pertama pedagang dan penjelajah muslim. Nah, di mana para pedagang muslim awal memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah ini melalui perdagangan dan kontak budaya dengan penduduk asli. Lalu pihak yang kedua yaitu ada Wali Songo dan cendekiawan muslim. Nah, Wali Songo dan cendekiawan muslim ini juga memainkan peran penting dalam pengajaran dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Nah, mereka membentuk komunitas muslim seperti mendirikan madrasah dan mengajar ajaran agama. Lalu pihak yang ketiga yaitu ada kelembagaan Islam. Nah, kelembagaan Islam ini seperti organisasi, contohnya yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Baik, lanjut kepada soal nomor 5, yaitu Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtutan peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, jadi di sini ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase awal. Nah, di mana fase awal ini pada abad ke-7 hingga ke-13, di mana Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara melalui pedagang Arab dan pedagang dari wilayah India. Lalu yang kedua ada fase masa sultanat, yaitu pada abad ke-13 hingga ke-16. Nah, pada abad ke-13 berbagai kerajaan di Asia Tenggara mulai menerima Islam, contohnya Kesultanan Melaka di Malaysia. Lalu yang ketiga ada fase kolonial, yaitu pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Dan yang keempat yaitu ada fase modern pada abad ke-20 hingga sekarang. Nah, setelah meraih kemerdekaan dari penjajahan Eropa, negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei mengukuhkan Islam sebagai agama negara. Nah, selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi pemahaman dan praktek Islam di wilayah ini. Baiklah teman-teman, sampai disinilah jawaban dan sedikit penjelasan dari saya mengenai sejarah Islam di Asia Tenggara. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.